Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ningrum dari Fakultas Kesehatan Prodi D3 Reka Medis Universitas Dianuswantoro Semarang. Di sini saya akan menjawab soal UTS KKPMT pencernaan yang praktek nomor 1 dengan macam-macam kelenjar endokrin pada manusia serta letak dan fungsinya. Yang pertama yaitu kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Kelenjar hipofisis merupakan suatu kelenjar yang berada di dalam otak. Kelenjar ini akan memproduksi hormon yang berperan dalam membantu mengatur pertumbuhan, tekanan darah, produksi dan pembakaran energi, serta berbagai macam fungsi organ tubuh lainnya. Terdiri dari dua bagian, yaitu kelenjar anterior dan kelenjar posterior. Kelenjar anterior terletak di bagian depan pituitari yang dapat menghasilkan berbagai macam hormon. Yang kedua, kelenjar posterior. Kelenjar jenis ini terletak di belakang depan pituitari, berfungsi dan menyekresikan hormon antidiuretik atau HDH. Yang kedua yaitu kelenjar pineal. Kelenjar jenis ini berada pada tengah-tengah otak dan berfungsi dapat menghasilkan hormon timosin yang berperan dalam mengatur ritme biologis, contohnya ketika sedang tidur. Lalu kelenjar tiroid. Kelenjar hormon berbentuk kupu-kupu yang terletak di bagian depan bawah leher. Kelenjar tiroid mengendalikan metabolisme dan berperan penting dalam kesehatan bagi tubuh manusia itu sendiri. Lalu kelenjar paratiroid merupakan kelenjar yang terletak di leher, tepatnya di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid terdiri dari 4 kelenjar kecil, yaitu ukurannya sebesar kacang polong. Meskipun ukurannya kecil, kelenjar paratiroid memiliki fungsinya yang besar bagi tubuh manusia. Lalu kelenjar timus terletak di belakang skrotum tulang dada, dan di antara kedua paruh kelenjar ini berfungsi dalam imunitas seluler, yaitu memproduksi sel limfosit T. Tulang dada adalah tulang pipih yang kuat karena melindungi organ intim manusia yang terletak di dada. Pankreas yaitu organ aksesoris pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama: menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi insulin serta menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin. Pankreas terletak pada kuadran kiri atas abdomen atau perut, dan bagian kaput kepalanya menempel pada organ duodenum. Lalu kelenjar adrenal atau suprarenalis. Setiap orang memiliki dua kelenjar adrenal. Kedua kelenjar ini terletak di atas ginjal dan bentuknya kurang lebih separuh ibu jari. Meski berukuran kecil, namun kelenjar adrenal memainkan peranan yang penting dalam memproduksi hormon dan mendukung berbagai fungsi di dalam tubuh manusia. Yang terakhir, kelenjar gonad atau kelamin terletak di dalam daerah perut wanita atau buah zakar dalam skrotum laki-laki. Kelenjar ini juga menghasilkan hormon berbeda bagi wanita dan laki-laki. Pada wanita, kelenjar gonad menghasilkan hormon estrogen untuk menentukan ciri pertumbuhan kelenjar sekunder, progesteron untuk menebalkan dan memperbaiki dinding uterus. Kalau pada laki-laki, menghasilkan satu hormon testosteron untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Lalu saya akan menjelaskan tentang cara kerja hormon dari kelenjar paratiroid. Di dalam melaksanakan kerjanya, kelenjar paratiroid diatur dan diawasi secara langsung oleh kelenjar hipofisis. PTH adalah konsentrasi ion-ion kalsium yang terdapat di dalam cairan ekstraseluler. Produksi PTH akan meningkat apabila kadar kalsium di dalam plasma menurun. Lalu, di dalam keadaan fisiologi normal, kadar kalsium di dalam plasma berada dalam pengawasan homeostatik
dalam batas yang sangat sempit. Pengawasan ini dipengaruhi oleh perubahan diet setiap hari dan pertukaran mineral antara tulang dengan darah. Lalu kelenjar paratiroid mengeluarkan hormon paratiroid. Hormon paratiroid adalah suatu hormon peptida yang disekresikan oleh kelenjar paratiroid, yaitu 4 kelenjar kecil yang terletak di permukaan kelenjar belakang kelenjar tiroid. Hormon paratiroid bersama-sama dengan vitamin D dan kalsium mengatur kadar kalsium dalam darah. Lalu sintesis paratiroid hormon dikendalikan oleh kadar kalsium plasma, yaitu dihambat sintesisnya bila kadar kalsium tinggi dan dirangsang bila kadar kalsium rendah. Lalu seperti aldosteron, hormon paratiroid esensial untuk hidup. Efek keseluruhan hormon paratiroid adalah meningkatkan konsentrasi kalsium dalam plasma dan mencegah hipokalsemia. Apabila hormon paratiroid sama sekali tidak tersedia dalam beberapa hari di dalam individu, ia bersangkutan akan meninggal dunia, biasanya akibat asfiksia yang ditimbulkannya. Lalu oleh spasma hipokalsemik otot-otot pernafasan. Melalui efeknya pada tulang, ginjal, dan usus, hormon paratiroid meningkatkan kadar kalsium plasma. Apabila kadar elektrolit ini mulai turun sehingga hipokalsemia dan berbagai efeknya secara normal dapat dihindari. Hormon ini juga bekerja menurunkan konsentrasi fosfat plasma. Terima kasih.